nama Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan beserta kita semua. Mari kita pada kesempatan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur, membawa hati kita, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan dalam segala keadaan kami. Tuhan ada terus menyertai kami, memberkati kami. Saat pagi hari kami datang Tuhan, kami menghadap kepadamu, kami merendahkan hati kami, diri kami, dan kami mengucap syukur sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Memberkati ibadah ini Tuhan, memberkati hamba-Mu yang Kau pakai terus menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Memberkati kami semua, umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita puji-pujikan bagi Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, kami menghadap di hadirat-Mu Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Engkau Allah yang Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Kami serahkan kami Tuhan, tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau. Mari kita sembah Dia Allah yang Maha Kudus. Amin Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Kami serahkan tubuh kami, tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, sungguh kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari datang menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, oh kuasa-Mu Tuhan tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mujizat-mujizat-Mu terjadi di Sama-sama katakan kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sama-sama katakan kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kesembuhan terjadi di sini. Sebab Engkau Yehova Rafa, Yehova Jireh, El Shaddai, Tuhan Juru Selamat kehidupan ini. Engkau sanggup mengobati segala sakit penyakit kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Sebab Engkau sanggup menyediakan segala yang kami perlu. Bahkan Engkau menjawab doa-doa kami. Sebab Engkau sumber kehidupan. Kepadamu kami berharap, kami percaya, dan kebenaran firman-Mu adalah pedoman hidup kami. Kami hidup di dalam ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum-Mu. Hidup kami tidak akan pernah dipermalukan. Hidup kami akan berbuah-buah lebat dalam kehidupan, dan kami hidup di dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu, dalam kebahagiaan, dalam sukacita, umur panjang,
dan bisa melihat generasi anak cucu kami hidup di muka bumi ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masih melanjutkan sambungan, masih sisa beberapa kali lagi. Saya bacakan pesan Tuhan ya. Sebab Tuhan sudah menetapkan di angkasa, sekalipun naga merah padam itu terbang di antara bangsa-bangsa, ada pedang Tuhan juga di angkasa. Maka penghargaan dan penghukuman berjalannya beriring-iringan, kata Tuhan. Tetapi barang siapa berpegang pada password Tuhan di dalam Roma 6, penghargaan Tuhan dan manusia akan masuk di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang pedang Tuhan. Seingat saya pernah khotbahkan tentang pedang Tuhan ini. Ini linknya saya buka Bapak Ibu, untuk lihat lebih detail lagi tentang pedang Tuhan. Karena semasa pandemi saya pernah khotbahkan khusus tentang pedang Tuhan ini. Dan hari ini saya mau sampaikan dalam dimensi roh pesan yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhannya di dalam Yesaya 1 ayat 13 sampai yang ke-18. Yesaya 1 ayat 13 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menandakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah pesankan suatu pesan pewahyuan, pesan profetik bahwa setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Ya, jadi pedang Tuhan itu memotong kehidupan yang tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apabila hari-hari ini Tuhan menegur kita, Tuhan beri suatu peringatan keras kepada kita, bahkan mungkin menghentikan langkah hidup kita dengan sakit, ya, mengizinkan sakit mendera hidup kita, atau kesusahan ekonomi, kesusahan uang, atau suatu keadaan yang tak biasa, yang sepertinya ada datang suatu keadaan hidup yang tidak menyenangkan dari kehidupan yang pernah ada di masa lalumu hingga hari ini. Dan hari ini sesuatu yang membuat engkau merasa ada sesuatu dari Tuhan. Maka berdiam dirilah dan bertenanglah. Jangan buru-buru untuk mengucapkan kata-kata teledor. Jangan bersungut-sungut. Jangan menghakimi diri sendiri. Jangan mengasihani diri sendiri. Tetapi mari renungkan segala sesuatu ini, karena kita tahu pasti Dia Bapa yang baik. Apabila Dia memotong ranting, tujuannya supaya ranting itu tidak membusuk, tidak mengering, supaya ranting mencapai kehidupan yang semestinya, yaitu berbuah lebat di dalam kehidupan. Nah, Kitab Suci pesankan kepada kita sekaitan pedang Tuhan. Yang pertama, keadaan hidup rohani yang dibenci Tuhan. Jadi, tidak semua kehidupan rohani ini sesuai dengan hati Tuhan. Kalau sesuai, tidak mungkin lagi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi Taurat. Dan tidak mungkin lagi Tuhan menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, engkau saleh, luarnya kudus putih seperti kuburan dilabur putih, dalamnya penuh tulang belulang, penuh kebusukan. Tuhan ternyata menyatakan kepada kita
dari dulu sampai kedatangannya nanti, kehidupan rohani yang dibenci Tuhan itu akan ada. Jadi jangan sampai kita ini mengejar Tuhan tetapi salah menyembah kepada Sang Pencipta. Karena Tuhan-Tuhan dunia ini begitu banyak, bahkan oknum-oknum rohani juga menciptakan Tuhan-Tuhan ya. Mereka menjadikan dirinya juga sebagai oknum-oknum rohani yang mau dikultuskan, mau dipuji, mau disembah. Dan kelakuan hidup mereka seperti tadi yang saya sampaikan, luarnya luar biasa suci saleh seperti malaikat, dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh kebusukan, penuh hal-hal yang disebut dengan dosa kemunafikan. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, persembahan yang tidak sungguh ini jangan lagi dibawa kepada Tuhan, yaitu hati hidup. Jangan lagi engkau datang kepada Tuhan dengan cara hidup yang salah, cara hidup yang kotor, cara hidup yang sesat. Jangan engkau berpikir segala sesuatu itu dapat dibayar dengan rutinitas kesalehan. Berhenti Bapak Ibu, karena penyesatan rohani dan doktrin kekeliruan, kesempitan kekristenan ini adalah ketika mereka berpikir Tuhan kita itu Tuhan yang lemah ya. Ngerti kamu berbuat dosa, memaklumi dosamu. Nanti dulu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu Bapak yang menghanguskan. Dia tidak toleransi dengan pelanggaran firman-Nya. Artinya Tuhan itu menyukai dupa hidup, dupa jiwa, dupa hati yang bertobat di hadapannya, dan buah-buah kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari perbaiki mezbah hidup ini lebih dulu. Sebelum kau mempersembahkan kepada Tuhan persembahanmu, dirimu engkau perbaiki dulu. Jangan sampai engkau hidup di dalam keadaan hidup rohani yang dibenci Tuhan. Nabi Yesaya pesankan ini secara khusus kepada bangsa Israel, dan Dr. Johan hari ini pesankan khusus kepada anak-anak Tuhan. Jangan lagi naik ke mezbah, naik ke altar, jangan lagi berdiri di mimbar Tuhan dengan kekeliruan, dengan sudut pandang yang tidak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena apa yang dibenci Tuhan Bapak Ibu akan membuka celah lebih lebar setan merusak hidup kita. Karena Ayub sendiri dikasihi Tuhan ketika pagar pelindungannya diangkat, hidup Ayub hancur-hancuran. Bukan hanya bisnis, garis keturunannya pun dibantai tewasnya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan istri pun jadi tidak sehati dengan Ayub. Bahkan ketika Ayub mencapai tingkat stres hidup sampai gatal seluruh tubuhnya, digaruklah tubuhnya yang gatal itu. Stres itu berteman dengan apa yang disebut dengan beling Bapak Ibu. Pecahan kaca itu menggaruk tubuh yang begitu gatal, efek dari buah daripada stres. Maka istri Ayub berkata, Ayub, sudah Ayub, kutuki Tuhan, mati aja ya. Di situ kita bisa melihat pertarungan iman. Terkadang Tuhan mengizinkan di dalam satu keluarga terjadi porak-poranda. Anak melawan orang tua, mantu ribut dengan mertua, ribut dengan saudara ipar, ribut dengan saudara kandung, pertengkaran yang tidak ada habisnya. Terlebih lagi di akhir zaman ini saya melihat di satu kota, orang berebut harta warisan yang sebenarnya bukan haknya. Jadi saya melihat uang bisa membuat anak-anak Tuhan yang wah saleh, cinta Tuhan, yang sangat rohani, yang perang rohani, yang profetik, yang buat ini buat itu, yang rajin ke berbagai kota rohani, dikasih sedikit godaan uang harta warisan, hidupnya sama orang dunia lebih baik Bapak Ibu. Kok bisa Dr. Johan? Ya inilah kehidupan rohani akhir zaman. Kehidupan yang sebagian besar dibenci oleh Tuhan. Oleh karena apa? Karena anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam terang, tidak hidup di dalam kasih, tidak hidup di dalam kekudusan, tidak hidup menurut ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Mereka kembali bersekutu dengan dunia, hidup dalam manusia lama, mengejar popularitas, hidup dengan glamoritas dosa dunia, kompromi dengan dosa, kompromi dengan apa yang dunia tawarkan. Kemudian mereka menjadi hamba uang. Tuhan benci semua itu. Haleluya. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dipesankan kepada kita kejahatan rohani di dalam rumah Tuhan pun terjadi. Yehezkiel dibawa Tuhan melihat suatu penampakan, depannya altar penyembahan. Tapi ada satu lubang ketika dimasuki dilihat, tua-tua berbuat kenajisan dengan menyembah berhala di balik tembok rohani itu. Jadi hari ini kita harus paham, bukan pangkat yang menentukan kebenaran hidup. Bukan berdiri di mimbar Tuhan menjamin kita sangat rohani dan
disayang Tuhan. Jangan pernah berpikir banyaknya frekuensi pelayanan, banyaknya kesibukan rohani menjamin seseorang hidup di kenan Tuhan. Tetapi Tuhan mencintai orang-orang yang tahu diri, tahu budi, orang-orang yang rendah hati, orang yang membuka telinga, mendengar, membuka hati untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Hatinya dilembutkan terus untuk menerima proses, menerima teguran, menerima pembentukan yang dari Tuhan. Tuhan lebih mencintai satu hati yang berbalik kembali kepada kasih daripada 1000 persembahan, Bapak Ibu. Jadi tangkap pesan Tuhan ini. 1000 persembahan dibawa di hadapan Tuhan, Tuhan lebih mencintai satu hati yang bertobat. Kenapa? Karena 1000 persembahan yang dibawa bisa jadi isinya kemunafikan, isinya manipulasi, motivasi yang buruk, isinya adalah perlombaan rohani, ambisi rohani. Tapi hati yang bertobat, dupa harum di muka bumi ini, dari hati yang bertobat itu naik sampai ke sorga. Membuat seisi sorga itu penuh dengan semarak. Kenapa? Karena satu orang bertobat, seisi keluarganya diselamatkan. Dengan satu orang yang dikenan ini, Tuhan rela membiarkan 99 menunggu. Kenapa? Karena Tuhan mengejar satu yang tertinggal, yang terhilang ini. Kenapa? Karena Tuhan menyukai hatinya. Jadi Bapak Ibu pahami bahwa kejahatan di dalam rumah Tuhan, dipesankan Tuhan sekaitan dengan pedang Tuhan ini masih terjadi. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana kerap kali saya ingatkan, ingat kualitas bobot bibit bebet seorang hamba Tuhan, bobot bibit bebet pergaulan hidupmu. Kenali segala sesuatunya dari mana, dari kehidupan pribadinya, dari pengelolaan uang, dari kehidupan keluarganya. Dengan demikian engkau bisa bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, di mentoring tepat oleh mentor-mentor rohani yang berkualitas, teruji dan terpuji di hadapan Tuhan dan sesama. Supaya apa? Supaya selagi engkau hidup, perubahan hidupmu terjadi, pemulihan keluargamu terjadi, kesembuhan terjadi, pengenalan akan Tuhan terjadi, impartasi hidup berbahagia terjadi. Keadaan ini sangat kita perlukan di akhir zaman, Bapak Ibu. Lalu Tuhan pesankan, Tuhan tidak menjawab doa orang-orang yang hidup munafik. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, terkadang kita mendengar ada banyak orang menjerit-jerit sampai doa puasa, sampai melakukan banyak ritual kesalehan ya. Kibar-kibar bendera, pergi-pergi ke tempat yang tinggi, ke sana kemari, lintas kota. Kita lihat cara hidupnya, kok jelimet amat ya. Bahasa Surabayanya bulet hidupnya ya. Dalam bahasa Alkitabnya dikatakan mereka seperti benang kusut ya, ruwet dan tidak terurai persoalan hidup mereka. Ini kenapa? Karena Tuhan menahan jawaban atas hidup mereka. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hatinya, karena mereka tidak mau bertobat, karena mereka tidak mau diajar, karena mereka mau-maunya mereka sekarep dewe. Jadi mereka memaksakan keinginannya, mereka membalut kehidupan kekristenannya dengan ambisi. Mereka memanipulasi kehidupan dalam nama Tuhan, menjual nama Tuhan demi menipu orang lain, mengerok keuntungan orang lain. Mereka terus Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Seakan-akan Tuhan kita itu bisa disuap dengan persembahan. Dan Tuhan seakan-akan karena disuap, Tuhan memaklumkan perbuatan dosa mereka. Mereka tidak sadar akan semua itu. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebagai seorang hamba Allah, saya berdiri pada Injil Yesus yang terbuka, transparan, saya tidak tutupi. Saya bisa tunjukkan di layar monitor ini keadaan adik kandung saya umur 43 tahun. Bagaimana tiba-tiba serangan stroke ringan. Entah ringan, entah berat, saya tidak paham sisinya. Tapi yang saya lihat adalah seorang adik di usia belianya tiba-tiba lumpuh. Kenapa? Karena serangan stroke itu dadakan menghancurkan langkah kakinya. Adik saya ini tinggi, besar, gagah, lebih ganteng dari saya jauh, lebih tinggi, lebih besar, kasih karunia-Nya lebih besar. Karena semasa kecilnya sampai hari besarnya nggak pernah merasakan kesusahan. Ya. Mama papa saya melindunginya, membelanya, dan setiap kali berjumpa dengan saya itu selalu pasti ada persoalan hidup, Bapak Ibu. Demikian juga di hari sakitnya. Ya. Saya sedang di luar kota, istrinya menelpon saya dalam keadaan nangis-nangis, kemudian berkata ini itu. Saya dalam kasih Tuhan berdiri sebagai seorang kakak paling besar, berdiri sebagai seorang hamba Allah, tidak memusingkan segala hal negatif ya. Saya cuma mengambil hikmah,
mengambil bagian daripada understanding pengertian hidup ini, supaya sebisa mungkin apa yang ada pada saya ini bisa menolong seorang adik, supaya masa mudanya ini bisa melewati lembah-lembah kelam ini Bapak Ibu. Bayangkan, kolesterolnya tidak ada, darah tingginya tidak ada, masih keadaan gagah perkasa. Ternyata satu efek vertigo membuat dia jatuh dan lumpuh. Ya. Sebelah kiri dari anggota tubuhnya, dari mulai bibirnya, tangannya, kakinya, itu tidak fungsi. Ini tidak biasa, karena stroke pada kaum pria biasanya kenanya sebelah kanan, tapi adik saya kenanya sebelah kiri. Saya terus melihat keadaan ini. Lalu Tuhan berkata pada saya, ini jawaban doa anak. Saya tanya Tuhan, mengapa jawabannya demikian memiriskan, memilukan, dan menyedihkan hati hamba-Mu, bahkan keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkata, engkau selalu doakan adikmu, supaya adikmu bertobat, supaya adikmu kembali di jalan kebenaran, supaya adikmu hidup berkelimpahan dan diberkati oleh aku, kata Tuhan. Aku mengizinkan, inilah pedangku, inilah bagaimana aku memotong hidupnya, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, cara Tuhan bukan cara kita. Terkadang Tuhan memakai cara-cara yang menakutkan untuk menyadarkan kita supaya jangan terus berjalan menuju ke jurang kehancuran hidup ini. Nah, sementara Bapak Ibu melihat adik saya bagaimana dipotong, saya juga mau tunjukkan bagaimana pada bulan yang sama saya dengan Ibu Angel Johan mendoakan umat Tuhan yang sudah sangat usia sekali. Saya tunjukkan fotonya di belakang layar ini. Apa yang saya ajarkan kepada umat Tuhan adalah apa yang Tuhan ajarkan pribadi kepada saya. Dan semua bagian-bagian ini merupakan intisari kehidupan yang Tuhan ajarkan, Tuhan pesankan, dan Tuhan jadikan library di YouTube Father's Miracle Ministry ini, supaya umat Tuhan suatu hari ketika segala sesuatu mengalami chaos rohani, sandarannya masih ada di dalam pelajaran-pelajaran yang tersimpan di library Father's Miracle ini. Tuhan pesankan. Karena itu Bapak Ibu, saya kerap kali berjalan ke sana kemari bersama pimpinan rohnya untuk melihat pengajaran-pelajaran sebagai suatu sumber dan langsung pengajaran yang masih datang dari kehidupan ini. Saya bagikan bagi Bapak Ibu semua. Jadi kita tahu bahwa jangan hidup munafik. Karena orang hidup munafik tidak ada jawaban dari Tuhan. Orang hidup munafik sulit mencapai mukjizat. Orang hidup munafik keluarganya berantakan. Mereka belajar hidup ini seakan-akan mereka lebih kenal, lebih tahu Tuhan, padahal mereka orang buta. Mereka coba menjadi guru buat banyak anak-anak Tuhan, padahal mereka orang buta yang tidak bisa menuntun orang buta. Jadi ada banyak orang-orang munafik rohani akhir zaman ini berusaha menjadi guru di dalam kehidupan kekristenan ini. Tuhan ingatkan, pesankan, peringatkan kepada mereka. Kenali dirimu, kenali keluargamu, kenali jalan hidupmu, dan sadari tujuan hidupmu, dan pahamilah bahwa sumber kehidupan kekristenan ini adalah Yesus Kristus Bapa, dan sumber daripada kekuatan yang memiliki dan mendasari amanat agung gereja turun di muka bumi. Segala yang kita atasnamakan Yesus harus dipertanggungjawabkan. Keadaan ini harus disadari umat Tuhan, terutama para hamba-hamba yang melayani, supaya apa? Supaya bagian yang dipesankan Tuhan ini, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang mau bertobat. Tidak masalah kalau kita sudah kejebur masuk sumur, masuk lumpur yang kotor dan bau. Yang penting bagaimana kita sadar, kita keluar, bangkit, dan membersihkan diri supaya tidak masuk pada kubangan yang sama. Daripada orang yang merasa dirinya sangat luar biasa bersih harumnya, isi hidupnya bau busuknya dicium orang di mana-mana. Lebih baik jadi orang yang sederhana, ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memancarkan sinar terangnya. Bahkan roh-roh jahat di udara ini tahu bahwa pada orang yang sederhana itu Yesus begitu besar, begitu nyata, dan Yesus menyertai orang-orang sederhana ini. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kekristenan ini dibangun dari banyak orang, dibangun dari gedung yang besar, buat apa Yesus hadir dan lahir di kandang domba? Buat apa Yesus menghardik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Dan buat apakah Yesus berdiri di sinagog membacakan hanya beberapa ayat untuk mengajarkan understanding? Jadi di dalam hidup ini, lahir bisa dari rahim yang sama, kedewasaan diukur dari understanding Bapak Ibu.
Understanding bukan karena pinter mengucapkan pengetahuan rohani. Understanding bukan karena kita merasa bahwa kita punya bagian di dalam gereja yang kumpulan dan gedung besar, orang yang banyak. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan terjebak daripada kemunafikan rohani, karena semua itu harus ditinggalkan pada waktunya. Tapi bagaimana engkau mengenal Yesus secara pribadi, bagaimana hidupmu itu jadi dupa harum, bagaimana hidupmu selaras dengan firman dan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan begitu nyata dalam hidupmu, bagaimana kasih begitu nyata mengalir, itu yang terpenting. Jadi Tuhan mengukur hidup kita ini menurut perbuatan hidup kita yang disandingkan dengan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hidup harus jadi perbuatan. Perbuatan harus menjadi buah. Buah harus dapat dikecap bukan hanya oleh sesama, oleh keluargamu, orang-orang di dekatmu, tapi juga harus dikecap oleh Bapa segala sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena itu Dia menyukai orang-orang yang mau bertobat di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita lihat bagian kedua, bagian terakhir yang dipesankan Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 19-20. Yesaya 1 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Amin. Nabi Yesaya menubuatkan, jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu akan memakan hasil yang baik. Atau sebaliknya, kamu akan dimakan pedang. Tuhan mengingatkan kepada kita umat pilihannya bahwa Tuhan memberi pilihan kepada orang-orang beriman. Sekarepmu engkau mau diberkati, sekarepmu engkau mau dimakan pedang. Berkat atau kutuk yang engkau pilih sendiri, karena Tuhan membentangkan pilihan dalam kehidupan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya ingat di awal bulan ketika istri saya sudah bernasar, lalu tiba-tiba ada anak rohani kami mendesak Bu Angel untuk, ayo kita makan di restoran di hari ulang tahunnya ibu rohaninya ini. Istri saya sempat goyah. Saya sedang ada di luar, ya. Dan ketika dia hubungi saya bilang tidak apa-apa, tapi saya tidak tahu bisa kekejar nggak jam makan siang. Dan dalam pembicaraan itu seakan-akan kami setuju untuk diajak makan siang. Tiba-tiba dalam hitungan 30 meter Tuhan mengingatkan kepada saya bersyukur punya Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Tuhan Roh Kudus berkata, bukankah istrimu sudah berkomitmen bernasar ulang tahunnya yang ke-51 ini? Dia hanya mau makan dengan keluarga, tidak mau ada pesta dengan siapapun. Saya berkata, haleluya. Saya cepat kasih pesan, istri saya cepat ambil keputusan dan berkata, maaf, mungkin kami belum bisa untuk menerima tawaran undangan jamuan makan siang ulang tahunnya. Kenapa? Karena memang waktunya tidak sempat. Dengan halus istri saya memberi pesan. Nah, anak rohaninya datang bawa keluarganya ke rumah, ya, mendesak Bu Angel untuk mau bertemu, dan datang bawa makanan, datang bawa kue. Bapak Ibu bisa lihat di layarnya orang-orang yang cinta Tuhan ini yang begitu bangga punya mentor rohani Bu Angel ini. Ini luar biasa, ini terpuji sekali. Bu Angel tidak melanggar nazar komitmennya. Anak-anak rohaninya tetap menerima berkat kasih karunia untuk punya kesempatan memberkati dan diberkati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba hal yang lebih menarik lagi adalah adik kandung saya, adik nomor 2 saya bersama suaminya yang jarang-jarang ketemu sama saya, tiba-tiba ngajak makan. Lalu Tuhan berkata, pergilah karena ini adalah rumpun darahmu, rumpun keluargamu. Jadi ulang tahun Bu Angel dirayakan, isinya adalah perayaan yang kudus. Ini paling kudus di dalam sejarah ulang tahunnya Ibu Angel Johan. Kenapa? Karena jamuan makan ulang tahun ini isinya babi semua. Bipang yang konon kata adik ipar saya, ini Pak Jokowi loh yang sempat promosikan bipang ini. Dan saya lihat gambar-gambar suku Dayak sepanjang restoran itu ditempel di tembok-tembok. Bahkan ada orang yang bermain musik, alat musik kuno dari Dayak ini. Dan
makanan yang disajikan dari mulai babi pipang itu babi panggang, ada macam-macam babi. Saya berkata, Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak ada dalam rencana, Engkau sanggup mengadakan. Ya, bukan makannya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana sukacita melihat keluarga berkumpul. Ternyata Tuhan lebih kenan ini, Bapak Ibu. Kami sudah beberapa kali bikin perayaan ulang tahun, bahkan dari Jakarta. Bu Angel tahun lalu bahkan di Jakarta sampai Surabaya ada perayaan ulang tahun, ucapan syukurnya. Kali ini Tuhan memberinya hati untuk kembali pada keluarga dalam kesederhanaan. Bahkan adik ipar saya mau pesan 1 ekor. 1 ekor. Ternyata katanya tidak siap, lalu diputuskan pesannya porsian aja. Begitu sudah pesan porsi, sudah mau dihidangkan, tiba-tiba manajernya datang dan berkata, Pak, butuhnya kapan? Ya butuhnya sekarang, ibu ini ulang tahun. Kami tunjuk Bu Angela, lalu berkata, ada. Tapi udah pesan yang ini. Kesederhanaan lebih baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tuhan ingin kita menyadari bahwa hidup ini haruslah ditakar menurut pengaturan roh, menurut firman Tuhan, menurut hati nurani, dan terutama menurut kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sama. Dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, segala sesuatu mencapai titik balance kehidupan, harmoni dalam kehidupan, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa inilah hal yang luar biasa Tuhan ingin kita pahami sekaitan pedang Tuhan, karena kita baca dengan jelas pesan peringatan Tuhan ini bahwa penghargaan dan penghukuman berjalannya beriring-iringan. Artinya satu langkah hidup kita ini bisa kita diberkati atau bisa kita dihukum di dalam kehidupan. Jadi bisa kita diberkati atau bisa kita mengalami kebangkrutan, bengek, penyakit, terkapar, kecelakaan, dan banyak hal yang mengerikan terjadi. Tahun ini memulai 10 tahun kehidupan yang Tuhan sudah ingatkan agar anak-anak Tuhan lebih serius mendengar suaranya, lebih serius dalam kehidupan, agar umat pilihan Tuhan benar-benar berbalik lagi, hidup mencintai firman, hidup mengenal Tuhan secara pribadi, melepaskan roh-roh agamawi, roh-roh yang disebut dengan kemunafikan di balik Taurat dan Farisi yang sesat itu, yang dibaliknya adalah hidup yang euforia, merasa punya Tuhan, merasa paling tahu Tuhan dibanding orang lain. Sebenarnya hidupnya sendiri adalah hidup yang kotor, hidup yang mendukakan roh Tuhan, hidup yang membuat keluarga sendiri tersandung. Hidup seperti itu jangan dipertahankan. Mari hiduplah mencapai kebahagiaan hidup yang ada Tuhannya. Setiap langkah kakiku dipimpin Tuhan, setiap perkataanku Tuhan dipermuliakan, dan setiap desa napasku aku bermazmur, memuji, membesarkan dan menyaksikan nama Tuhan. Dan kebahagiaan hidupku, ternyata Tuhan meletakkan emas, perak, permata, deposito, uang, mata uang rupiah, mata uang asing itu diletakkan di bawah kakiku. Kenapa? Karena aku tuan, karena Tuhan memberi otoritas untuk aku mengelola uang menurut hati Tuhan, supaya aku tidak cinta uang, supaya uang tidak memperhamba hidupku, supaya uang tidak menjadi akar kejahatan hidupku. Aku menginjak-injaknya. Kenapa? Semakin bertambah-tambah, semakin aku sebar, semakin bertambah-tambah hatiku semakin bermurah. Dan setiap kali aku tergerak oleh kasih Tuhan, ingin menabur di ladang Tuhan, ingin memberkati nama Tuhan, aku lakukan dengan tersembunyi. Aku tidak akan cerita ke orang-orang lagi, aku tidak akan lakukan seperti yang lalu-lalu lagi. Kenapa? Karena aku ingin mendapat upah tersembunyi dari Bapakku yang tersembunyi di sorga. Manner, attitude manusia surgawi seperti ini akan melahirkan bangsawan sorga, bendahara-bendahara sorga yang baru di muka bumi, untuk persiapan hujan akhir, kegerakan akhir mulai dari bangsa kita ini menuju ke nation, memberkati kegerakan pertobatan, hujan akhir menuju Harmagedon Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dipilih, yang ditunjuk ini, persiapkan dirimu melangkah terus, berjalan bersama orang-orang besar Tuhan yang keluar dari gua Adulam, orang-orang yang sudah matang, yang diproses begitu lama dalam kehidupan, seperti murid-murid Yesus berbalik di pantai Danau Tiberias lalu naik ke loteng Yerusalem. Tinggalkan ketakutan, tinggalkan kebodohan masa lalu, tinggalkan semua hal yang engkau tahu engkau tidak setia di masa lalu. Berbalik dengan rendah hati untuk ambil bagian, masuk di dalam kegerakan dan dalam kumpulan Tuhan yang akan mulai masuk
pada dimensi seseorang dipilih dari 25 tahun yang lalu, seseorang yang sudah dikhususkan untuk menggembalakan umat Tuhan yang besar, untuk menggembalakan rumah Tuhan, memulai kegerakan datangnya hujan akhir memenuhi bangsa hingga bangsa-bangsa. Pedang Tuhan di angkasa menandakan pertarungan hebat antara iblis dengan pihak kerajaan surga. Mari kita berdiri di pihak Tuhan, biarkan Tuhan yang berperang. Tuhan menang, kita mencapai jarahan hidup yang penuh dengan sukacita, kelimpahan, dan berkat-berkat Tuhan yang dapat diwariskan turun-temurun bagi anak cucu kita. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebagai penutup, saya akan nanti beri banyak sekali foto-foto yang disertai pujian yang pernah dinaikkan oleh Rehel Natia Erjohan, ya. Saya percaya foto-foto ini akan menjadi kenangan indah sebagai bagian labeleri Tuhan di antara orang-orang pilihan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan yang ada bersama The Johan Family, diiringi lagu yang luar biasa, menyadari bahwa dosaku yang merah seperti kain kirmisi ternyata Tuhan buat putih seputih salju, seputih bulu domba. Nah, kita akan akhiri ibadah selepas Pastor William tutup dengan doa berkat. Kita akan melihat rentetan foto-foto yang luar biasa itu. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadirat Tuhan. Kita akhiri ibadah kita hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Kristus tentang pedang Tuhan. Dipesankan dan diperingatkan kepada kita tentang hal pertama, keadaan hidup rohani yang dibenci Tuhan. Hal ini ditandai kejahatan rohani dalam rumah Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa orang-orang yang hidup munafik. Dan dipesankan lagi kepada umatnya bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang mau bertobat. Hal kedua, pilihan yang Tuhan berikan kepada orang-orang beriman diberkati atau dimakan pedang. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan bersehati doa menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit semua dan disediakan benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berkat dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahunnya Mbak Erwin. Ulang tahunnya pakai bipang ya?
kita kehidupanmu. Tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumber, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba.